memberitahukan tentang dunia sihir, di mana sihir adalah hal yang sangat lumrah dalam keseharian manusia. Dengan sihir, seseorang bisa membuat barang yang berat jadi ringan, bahkan menciptakan sesuatu. Dan bagi mereka, sihir adalah berkah yang telah diberikan oleh dewa. Di sini, kekuatan sihir seseorang akan menentukan derajat orang tersebut. Di dunia ini diketahui bahwa naga terbang yang melintas sudah menjadi hal yang biasa bagi semua orang. Meskipun semua itu adalah hal yang wajar, tetapi berbeda halnya dengan seseorang yang tengah berada di tengah hutan yang jauh dari masyarakat. Scene berpindah di sebuah rumah yang terdapat seorang pria tua yang bernama Regro dan ia telah berumur 75 tahun. Di situ ia hanya tinggal berdua bersama putranya di dalam hutan yang jauh dari pemukiman manusia. Terlihat ia yang sedang merenungkan hal sembrono yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dengan pengalaman tersebut, dirinya jadi belajar cara menahan diri akan banyak hal. Tetapi itu bukanlah penyesalan pribadinya, melainkan untuk satu hal yang pasti. Scene berpindah pada seorang pemuda yang tengah latihan di hutan, yang ternyata ia adalah putra Rego yang bernama Mes. Setelah selesai latihan, ia pun kembali ke rumah di mana Regro terlihat kesal. Hal itu bukan tanpa dasar. Ia kesal karena putranya itu yang selalu mematahkan pintu tiap kali masuk ke dalam rumah. Lucunya, Mas beralasan bahwa dirinya tidak tahu harus mendorong atau menarik ketika membuka pintu. Mendengar hal tersebut membuat Regro menjadi semakin kesal dibuatnya. Ia pun mengatakan jika Mas telah tinggal di sana selama bertahun-tahun tetapi masih belum tahu cara membuka pintu. Kemudian emosi Regro terhenti saat melihat putranya yang nampak menyesali perbuatannya. Dia pun merasa Mas adalah anak yang sangat jujur. Tetapi ia terlihat lebih kesal ketika melihat anaknya yang hendak memperbaiki pintu dengan cara yang sangat ngakak. Mas yang tak mendengarkan ucapan orang tuanya malah membuat merusak pintu itu menjadi 3 bagian. Dan lagi-lagi karena melihat Mas yang seperti itu membuat Regro menarik nafas dan pasrah dibuatnya. Kemudian terlihat Mas bertanya tentang alasan kenapa dirinya harus melatih ototnya. Mendengar hal itu membuat Regro berbicara dalam hati tentang Mas yang berbeda dari manusia normal, di mana Mas diketahui tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Namun Regro tak bisa memberitahukannya pada putranya tersebut. Kemudian terlihat Regro yang hendak pergi keluar dan meminta Mas agar tak pergi ke kota. Meskipun awalnya menurut, tapi tak lama setelah itu Mas pergi ke kota dengan rasa tak bersalah. Di sana ia pun melihat berbagai macam sihir di kota. Dirinya kemudian menghampiri sebuah toko sus dan hal itu membuatnya jadi sangat bersemangat hanya dengan menghirup aromanya saja. Saat dirinya ingin membeli 7 kue sus edisi terbatas, pedagangnya dibuat terkejut bukan main ketika melihat koin yang digunakan oleh Mas malah bengkok hanya karena genggamannya. Karena merasa bersalah, dia pun mengambil kembali uangnya itu dan memperbaikinya. Meskipun takut, namun pedagangnya itu tetap menjual kue susnya pada Mes. Namun, ketika angin berhembus, hal itu pun membuat penutup kepala Mes terhempas hingga membuat wajah Mas terlihat. Dan hal itu pun membuat semua orang di sana menjadi terkejut melihatnya karena belum pernah melihat seorang yang tak memiliki tanda sihir di wajahnya. Scene pun berpindah di mana terdapat seorang polisi yang mana di dalam kantornya itu juga terdapat seseorang yang habis disiksa dan diinterogasi. Si penjahat terus mengeluh dan hal itu pun membuat Pak Polisi hendak menyiksanya. Namun, tiba-tiba teleponnya berdering, yang mana dirinya mendapatkan sebuah laporan tentang orang tak bertanda yang berada di kota. Scene berpindah pada Mas yang terlihat sama sekali tidak peka terhadap sekitarnya. Dengan lahapnya, ia pun masih memakan kue sus krimnya itu. Namun, secara tak sengaja, Mas menabrak seorang polisi yang sedang mabuk. Dan hal itu pun membuat orang itu marah hanya karena krim yang tumpah tepat di bajunya. Singkat cerita, di tengah ocehan dari polisi itu, tiba-tiba Mas yang merasa menyesal berniat untuk mencuci baju polisi itu.
tetapi malah membuat bajunya tersobek karena saking OP-nya tangannya. Hal tersebut tentu saja membuat Pak Polisi mabuk itu semakin murka dibuatnya. Tak lama kemudian, seseorang yang bernama Brad Coleman datang dan menegur bawahannya yang marah hanya karena hal sepele. Setelah mendekat, Brad pun mengetahui bahwa Mas adalah orang tanpa tanda yang dilaporkan tadi. Di saat Brad berencana menangkap Mas, tiba-tiba Regro muncul dan langsung menggendong Mas dengan kecepatan supernya. Brad yang melihatnya pun tak tinggal diam dan dirinya langsung menggunakan sihir deteksi yang ia miliki. Singkat cerita, ketika telah sampai di rumahnya, nampak Regro yang tengah memarahi putranya. Namun, lagi-lagi dia dibuat tak bisa marah karena melihat Mas yang seperti menyesali semua hal yang ia lakukan. Dan kemudian dirinya mengganti omelannya menjadi sebuah hukuman di mana Mas diminta untuk mengulangi menu latihannya pagi tadi. Mas yang paham pun hendak pergi setelah memberikan kue sus yang ia beli untuk ayahnya. Tak ingin pintunya rusak lagi, Regro pun membukakan pintu agar Mas tak kesusahan. Setelah Mas pergi, dirinya terlihat sedang memikirkan langkah selanjutnya agar bisa lolos dari polisi sihir yang mengejar Mas. Ia pun terkejut karena melihat seekor burung aneh milik polisi sihir yang telah mengetahui keberadaannya. Scene kemudian berpindah ke dalam hutan, di mana terlihat Mesh yang sedang berlatih di sana. Setelah menyelesaikan hukumannya itu, Mesh pun hendak kembali ke rumahnya. Namun, di saat dirinya hendak memasuki rumah, Mesh dibuat terhenti karena terdapat suara ricuh dari dalam rumah. Dan ternyata, Regro nampak tengah disiksa oleh Brad. Dari ucapan Brad, kita pun mengetahui jika manusia tanpa tanda adalah manusia yang tak berguna dan harus dijadikan tumbal supaya dunia sihir mereka terus berputar. Dengan kata lain, orang tanpa tanda tidak memiliki hak untuk hidup di dunia yang penuh sihir itu. Mesh hanya terdiam mendengar semua fakta yang diucapkan oleh Brad. Meskipun terus disiksa tanpa henti, sebagai seorang ayah, tentunya Regro tak memberitahukan keberadaan Mesh. Hal itu dilakukan karena memahami betul perasaan Mesh. Di tengah kegagalan yang terus melandanya, terlihat Regro saat itu hendak bunuh diri dan malah mendapati tangisan seorang bayi di belakangnya. Dan ternyata bayi tersebut adalah Mesh. Ia yang mengetahui bahwa Mesh tak memiliki tanda sihir. Kemudian Regro dengan senang hati akan merawatnya, karena pada saat itu Regro pun merasa seseorang membutuhkan dirinya. Mengingat hal itu pun membuat Regro berteriak agar putranya bisa mendengarnya dan segera kabur dari tempat itu. Menyadari Mesh yang berada di sekitar hutan, Brad pun menyuruh anak buahnya untuk segera mencarinya. Namun, secara tak diduga, Mesh pun muncul dan membuat polisi mabuk tadi mendekatinya. Hal itu pun lagi-lagi membuat bajunya sobek sekali lagi. Regro yang terkejut bertanya mengapa Mesh tidak kabur dari sana. Mesh pun mengatakan bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Mesh kemudian melihat Brad dan mengatakan jika dia akan mengirim mereka semua ke neraka. Mendengar hal itu, Brad malah tertawa karena Mesh tidak memiliki sihir sama sekali. Brad terlihat meremehkan Mas yang tak memiliki sihir sama sekali. Kemudian ia pun berniat menyelesaikannya dalam hitungan 3 detik. Mereka pun dibuat terkejut karena Mesh tidak terluka sama sekali setelah terkena sihir. Brad pun juga ikut terkejut karena baru saja melihat sihir kuatnya telah ditepis ke lantai hanya dengan tangan kosong. Merasa tak percaya dengan itu, dirinya pun berniat untuk menggunakan sihir terkuatnya. Polisi bonyok tadi yang tahu betapa besar kekuatan sihir itu mencoba untuk menghentikannya karena takut itu akan menghancurkan seluruh hutan di sana. Namun, lagi-lagi sihir yang ia lontarkan malah dijadikan atraksi oleh Mesh. Brad pun semakin dibuat terkejut setelah melihat Mesh yang mengangkat tongkat sihir milik Regro dan mengira Mesh memiliki sihir meski tak memiliki tanda sihir. Hal itu membuatnya menciptakan pelindung untuk menahan serangan dari Mesh. Namun,
Ternyata tongkat itu bukan digunakan sebagai katalis sihir, tetapi malah dilempar hingga membuat pelindung Brad langsung hancur. Brad pun shock melihat hal itu. Bahkan Regro pun juga kaget karena latihan otot yang ia maksudkan untuk membela diri malah membuat putranya itu menjadi terlalu overpower. Merasa tertarik dengan Mesh, Brad pun memberi tawaran padanya, di mana setahun sekali di negara mereka itu akan terpilih satu murid yang dianggap orang terpilih dan disebut sebagai visioner suci. Brad kemudian menyuruh Mesh untuk menjadi visioner suci di sebuah akademi sihir negeri mereka. Dan untuk pendaftaran ke akademi, Brad akan membantunya. Hal ini merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Brad agar para masyarakat tak mencari Mesh dan mengganggu keluarganya. Meski awalnya hendak menolak, namun demi melindungi sang ayah dan demi tidak menjadi buronan negara, Mesh pun menerimanya. Regro yang awalnya menentang hanya bisa menangis terharu